3M ini mewakili penghobi, pecinta murai batu mania yang ingin berkompetisi dengan cara yang bermartabat. Oh, asik sekali ini. Betul. Karena martabat ini sudah mewakili nilai-nilai kualitas, integritas, persaudaraan, persaudaraan, prinsip, persahabatan. Betul. Itu kita rangkum dengan martabat. Oh, ya, jadi saya udah bisa menebak nih bagaimana 3M itu adalah satu wadah ya, di mana seluruh penghobi burung murai batu berada di sana. Ya. Dan 3M itu juga mempunyai juri-juri kan? Betul. Oh, juri-jurinya yang tadi jelas kan membahas satu martabat itu. Iya. Dia yang memiliki integritas, kejujuran, kualitas itu luar biasa. Selamat datang Murai Mania. 3M hadir untuk menjadi partner dalam perlombaan yang mengusung lomba yang modern, bermartabat, bersahabat, berjiwa besar, dan tentu menjunjung tinggi sportivitas. Kami yakin kehadiran 3M akan menjadi suasana baru di lapangan lomba yang kini semakin modern, dan kami siap dengan perubahan itu untuk memuaskan seluruh murai mania Nusantara. Selamat bergabung dengan Martabat Murai Mania Indonesia. Oke, kabar Arena. Hari ini saya duduk di lapangan yang tentu sudah Anda tahu, yaitu Masterpiece Arena. Kali ini saya kedatangan seseorang yang sudah malang melintang di dunia perburungan, dan saya datang untuk mengorek tentang ide dia, yaitu 3M yang dia bawa. Kita tidak tahu apa 3M itu. Saya akan langsung tanyakan kepada penggagasnya, Anto Jeep ya. Selamat malam Pak Anto. Oke. Selamat malam. Ini baru ketemu sudah di lapang, dan dia membawa pasukan juri. Ada apa ini ya? Pak Anto, apa sih 3M itu? Udah agak mulai membahana ini. Apa sih? Iya, informasi awalnya sih kurang lebih 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ada komunikasi dengan tentunya owner lah ya. Iya. Owner tempat di mana kita sedang berbincang. Oh iya, betul. Karena ada komunikasi cukup intensif, akhirnya kita bertemu langsung, bertatap muka langsung. Si owner menjabarkan, memberikan gambaran ke saya, gitu kan. Dan disitulah saya mulai tertarik dan mulai serius mengikuti alur cerita dari si owner. Oh, dari gagasan dia? Ya, gagasan. Iya. Dan ada kesamaan bahwa owner dan saya sama-sama menginginkan satu hal. Kita butuh tempat berkompetisi. Betul. Kita butuh tempat yang bisa memfasilitasi kawan-kawan pecinta murai batu. Oh, khusus ya? Khusus murai batu. Kemudian kita butuh tempat yang dimana fasilitatornya, panitianya, jurinya benar-benar bisa membawa harkat martabat hobi ini semakin naik ke puncak. Iya. Betul. Nah, muncullah 3M. Nah, 3M ini ada 3M. Gitu kan? Betul. 3 huruf M. Yang pertama memang kita awali dengan martabat.
kita sepakat untuk martabat gitu. Kemudian M berikutnya adalah murai mania. Bahwa 3M ini mewakili penghobi, pecinta murai batu mania yang ingin berkompetisi dengan cara yang bermartabat. Oh, asik sekali ini. Betul. Karena martabat ini sudah mewakili nilai-nilai kualitas, integritas, persaudaraan, persaudaraan, prinsip, persahabatan. Betul. Itu kita rangkum dengan martabat. Oh, ya jadi saya udah bisa menebak nih bagaimana 3M itu adalah satu wadah ya, di mana seluruh penghobi burung murai batu Betul. berada di sana. Ya. Dan 3M itu juga mempunyai juri-juri kan. Betul. Oh, juri-jurinya yang tadi jelas kan membahas satu martabat itu. Iya. Dia yang memiliki integritas, kejujuran, kualitas itu luar biasa. Itu, dan ini satu, kenapa harus di Masterpiece? Kenapa harus di Masterpiece? Ya, faktanya saat ini memang di Masterpiece, arena Masterpiece ini satu-satunya tempat yang saat ini memberikan sudut pandang bahwa yang selama ini lomba burung kolosal, lomba burung yang eventnya regional, bahkan lokalan ataupun latresan, semua gantangannya itu seperti biasalah yang kita lihat-lihat. Betul. Untuk khususnya Masterpiece, arena Masterpiece, kita diberi sudut pandang yang luar biasa. Saya bilang ini arena yang mungkin gitu. Ini kita bilang ini masa depannya perburungan, kompetisi gitu. Ya. Ini masa depannya kompetisi perburungan gitu ya, seperti ini. Boleh. Dengan betul. 25 gantangan, kemudian fasilitas yang luar biasa ya, saya bilang luar biasa gitu kan. Jadi kita menentukan lokasi ini ya tentunya memang saat ini arena Masterpiece tempat yang mewakili keinginan para penghobi murai untuk berkompetisi. Betul. Memang dari beberapa pendapat semenjak Masterpiece ini ada ya, kita udah mengadakan 7 gelaran. Alhamdulillah itu hampir respon seluruh Indonesia itu positif, Bos. Ya karena mereka di sini mendapat kenyamanan, ketenangan, dan tentu ini dia kepercayaannya terhadap Masterpiece tinggi sehingga dia gantang, duduk, ngopi, dan ternyata itu main burung seperti itu indah gitu. Yang burungnya terlihat bagus ya kan, dan juga ini ada edukasi dengan cara begini dia senyap, ada edukasi buat seluruh pemain. Betul sekali. Dia kan di rumah paling terbaik kan, begitu datang ke sini dia nyeret-nyeret lilin, orang bawain kolibri dengan double, wah gua kalah nih. Ya kan, dikalahin sama orang nggak mau loh. Burung Anda kurang bagus, tapi di sini dia belajar. Iya. Mungkin itu Panto itu mengambil respect positif itu ya. Betul. Datang ke sini. Jadi tadi bilang mungkin selama ini jarang sekali ada yang membicarakan atau menyampaikan bahwa ada unsur edukasi loh dalam setiap kompetisi. Ya kalau dulu gitu. kan 6 meter bos, 3 meter edukasinya apa? Ya kita senang doang kan, begitu udah ada konser ya kita ketawalah gitu. Udah menang gak menang pasar ke juri. Tapi di sini kan menang gak menang juga bukan masalah juri, tetapi masalah tampilan burung. Yang tentu kalau juri hanya 5 dengan korap atau 6, tapi ratusan pandang mata memantau. Who is the best? Iya kan? Kalau salah juri malu. Sepakat. Ya. Nah, ini lagi Panto lanjut ke depannya 3M itu apa sih? Mau gimana? Ya, bismillah. 3M ini ke depannya kita akan yang pertama sih akan memulai lomba perdana ya. Oh, launchingnya. Launchingnya insya Allah kita akan adakan di awal bulan September. Awal bulan September, berarti akhir Agustus toh. Masih ada spare kurang lebih 1 bulan. 1 bulan, benar. 1 minggu, 1 bulan. Betul. 1 bulan untuk persiapan launching 3M ini, martabat
Murai Mania. Ya memang kita juga sudah menyiapkan pasukan toh. Tim juri lah. Oh iya, pasukannya, tim jurinya, Tim betul. jurinya. betul. Dan tim juri ini memang mewakili teman-teman Jabodetabek ya. Jadi ada dari Bogor, Oh, ada yang dari Jabarnya, Jakarta, betul, Jakartanya. ada yang dari Tangerang, Bekasi. Oh itu dulu diseleksi atau kenalan Pak Anto saja? Pertama tetap seleksi, gitu kan. Seleksi, dan mereka ini juri-juri ini secara jam terbang rata-rata sudah 8 tahun ke atas tugas di penjurian, baik itu di IO-IO independen maupun IO besar lainnya. Oh iya, bahkan rata-rata katanya jebolan dari EO besar ya? Betul. Oh, itu gimana sih Pak Anto nge-mic mereka supaya masuk ke 3M itu dengan visi misi yang sama, itu bisa menyatukan visi misi itu berapa kali pertemuan sih? Ya pada dasarnya sih tetap pondasinya adalah skill dan mental. Oke. Itu yang paling mendasar gitu kan. Betul. Nah, hanya saja seringkali kan kita karena belum terbiasa kerja tim, gitu kan. Kita harus menyamakan persepsi, kemudian menerjemahkan pakem. Nah nanti bahas itu. Menerjemahkan pakem bahwa Betul. pakem yang kita gunakan ini terjemahannya seperti ini, aturan mainnya seperti ini. Betul. Jadi kawan-kawan juri harus paham sekali dalam Betul. hal menerjemahkan pakem yang akan kita gunakan nanti. Di sini kan. Ya, di 3M. Berikutnya jelas membentuk korp bahwa kita 3M. Iya, betul. Ya tentunya masing-masing IO, masing-masing lapangan pastilah akan membentuk jiwa korsa, Betul, korpnya, betul. gitu kan. Ya itu juga hal penting buat 3M, gitu kan. Jelas. Nah, langkah awal tadi ada pertanyaan bagaimana menyatukan mereka. Kita hari ini sudah 3 kali pertemuan. Iya. Kelihatan udah praktek langsung. Ya, 3 kali pertemuan, kita diskusi, kita bahas, debat terbuka. Ketika sudah mengkerucut, kita simulasi di lapangan. Betul. Simulasi di lapangan bahwa oke, pakemnya kita sepakati, terjemahannya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, berarti teknis pelaksanaannya mau seperti apa, itulah yang kita simulasikan. Oh, yang tadi ya, Yang tadi. Oh. Jadi karena memang hal itu harus kita praktekkan gitu, agar benar-benar satu persepsi. Betul. Dan lagian yang saya tahu begini, bahwa 3M juga memang mengadopsi dari beberapa cara penjurian yang saat ini terbaik kan, baik SMM, KMM, Masterpiece itu kan. Betul. Itu kan sehingga ada kesimpulan-kesimpulan yang positif dari 3IO itu dibawa ke 3M ya? Iya. Yang baik tentunya kita pakai, kita pertahankan. Iya. Pasti itu. Itu yang kita gunakan karena memang di sistemnya A itu baik, ya kita pakai, kita gunakan. Kalaupun ada yang mesti kita perbaiki, ya kita perbaiki. Kalaupun kita mesti modifikasi, kita modifikasi. Prinsipnya 3M secara pakem tetap sama dengan pakem yang sudah ada sejak gitu. dulu. Sejak dulu. Iya, tahu. Gitu kan? Sang pendiri itu. Sang pendiri. Iya, betul. Karena memang itu adalah pakem induk gitu kan. Iya, dan memang itu yang efektif dan efisien. Benar. Apa saja tuh, Pak? Yang jelas pertama itu jelas irama dan variasi lagu. Kemudian ada durasi kerja. Betul. Kemudian ada volume. Kemudian ada gaya dan fisik. Oh iya. Ada persoalan berbeda gitu. Ketika kita menerjemahkannya hanya satu persatu. Oh iya, sepenggal ya. Sepenggal gitu loh kan. Durasinya hebat, iramanya lagunya yang jelek, pengen juara. Benar sekali ya. Jadi pakem ini harus satu kesatuan.
Iya. Harus iya. satu kesatuan. Kesatuan. Tidak Pada bisa, satu burung kan iya. istilahnya. Tidak bisa dipotong-potong, hanya ngambil irama lagunya saja, Betul. hanya dominan di volume, hanya ngambil durasinya saja, nggak bisa. Bahkan gaya. Nah, Eden tuh gayanya, wah ketika gini, gitu, pengen ketika juara. ngambil sepotong muncullah istilah selera. Nah, Jadi sudah nggak pakai pakem. kalau selera buat apa pakem? Kalau selera. Nah, itu yang tadi saya bilang harus diterjemahkan pakem ini. Benar. Dan satu kesatuan, tidak boleh dipotong-potong, Betul. tidak boleh dipenggal-penggal. Nah, ini udah terjawab. Mereka yang burungnya bergaya gitu, isiannya kurang baik, mutlak. Lihat mainan gayanya paling indah, juara. Enggak kan? Benar. Sebab udah 4 indikator itu kan harus Namun ada. saya pun begini, peserta akan yakin gitu kan bahwa pakem itu dilaksanakan, pakem itu diterjemahkan ketika peserta melihat secara langsung Iya, benar-benar. teknis pelaksanaan Betul. di lapangan, pergerakan juri gitu kan, skill juri, mental juri. Disitulah peserta akan menilai, oh iya mereka menerapkan pakem sebenarnya. Iya, apa yang Mereka dituliskan menerjemahkan itu pakem betul. dengan baik gitu. Nah, benar. Maka akan terjadi hasilnya pun, juaranya pun adalah juara yang sesuai pakem, sesuai terjemahan pakem. Betul. Karena betul. ditopang oleh juri yang berkualitas, juri yang punya mental gitu. Dan Benar. benar-benar secara teknis pelaksanaan, langkah pergerakannya pun mereka bisa mengupas semua. Pakem bagus, SDM bagus, tapi akan berbeda ketika berdiri di arena masterpiece, Benar. Di lapangan yang wah di lapangan yang udah. apa ya, kita bilang psikologis nih sudah Iya. deg-degser gitu kan. Iya, soalnya di sini gini, seolah-olah dikatakan bahwa yang terbaik dan yang berani bersih gitu. Kadang-kadang itu dinyinyir juga, wah fair play gitu kan. Tetapi ternyata bahasa yang dinyinyiri itu bahasa yang paling laku sekarang. Sebab dengan fair play ada kenyamanan juga ada kepercayaan bahwa cuman mendirikannya itu memang susah payah. Saya lebih sependapat begini. Coba penilaian tuh damatin begini, objektif. Itu yang Nah, pertama, iya, objektif. Objektif. Betul. gitu kan. Karena objektivitas lah yang benar-benar Bukan dikedepankan. subjek ya. Bukan subjek. Oh iya, Karena betul. itulah pakem. Itulah pakem objek. Objek gitu kan. Karena Betul. begitu pakem ini diterjemahkan gitu, diterjemahkan dan ada di burung tersebut, burung itu juara, maka itulah objektivitas. Betul, betul. Karena itu sudah jelas pedomannya ada, juklaknya ada. Iya betul. Iya memang betul. Nah, Pak Anto tadi sudah dipaparkan ya bagaimana visi dan misi 3M itu kan. Ini kedepannya juga tadi kan membawa pemain burung di peradaban paling tinggi ya. Membawa juri-juri juga ke peradaban yang tinggi kan, beradab itu istilahnya kan ya. Nah, andai kata ada juri yang miss, ini disengaja aja, jangan tidak disengaja. Apa sih tindakannya dari Pak Anto sebagai pemimpin? Kita sepakat nih, jadi kesalahan nih kan cuma dua hal, disengaja dan tidak disengaja. Oh ya, dikikis dulu dari itu ya. Kita wilah dulu kan, Ya, sengaja betul. atau enggak Ya, kan? benar. Ya itu bijaksana sekali, betul. Ya karena kesalahan yang disengaja gitu kan. Karena berangkatnya begini, mereka termasuk saya gitu kan, termasuk saya jelas karena kredibilitas, karena kemampuan, karena dianggap mampu dan bisa gitu kan. Kemudian kita melaksanakan tugas tersebut, tapi tidak, kalau jadi bahasa simpel kok tidak amanah. Nah ketika tidak amanah ini berarti kan begini, kesalahannya disengaja. Gitu kan. Apa perlakuannya? Jelas kalau perlakuan tuh ya si juri diistirahatkan, Langsung ya, langsung betul. diistirahatkan dan di rolling. Betul. Nah kita evaluasi, kita koreksi, ya bahkan mungkin hasil akhirnya ya kita ganti. Oh, si juri tersebut. kalau memang ada, dia memang maksudnya tidak bisa dirubah ya. Betul. Baru di out itu kan dikeluar. Karena harus dievaluasi, dikoreksi gitu. Iya, sebab kan bermain di 25G itu memang jurinya
sekaligus selain juri yang ada di atas panggung juga juri di belakang panggung. Betul itu. sekali. Di depan panggung itu yang paling repot. Di arena Masterpiece ini psikologisnya luar biasa. Ini langsung loh. Penilaian mentok langsung di sini loh. Karena hitungan nilai mentok Jelas. itu terbuka gitu, Iya, nah itu langsung. menurut saya dulu nggak akan kejadian itu. Bener, kecuali juri-juri dulu PBI ya. Kalau juri-juri dulu PBI itu 10 burung itu tidak ada yang ditos, Pak. Juara 1 sampai 10 itu nggak ada yang ditos. Dulu gitu. Kalau sekarang banyak. Ya karena sebenarnya prinsip penilaian di arena Masterpiece dengan sistem hitung nilai mentok gitu kan. Dan dipajang terbuka, ya itulah sebenarnya yang kita bilang fair play, kita bilang objektif. Semurni-murninya penilaian. Betul. Ya. Tidak ada rekayasa, tidak ada tambah-menambah kan di sana. Tapi itu menurut saya spekulasi ya. Tapi mungkin kalau sudah jurinya yang kata Pak Anto berpengalaman, bisa lah yang kayak gitu ya. Sebab dia tidak ada kepentingan pribadi di sana kan ya. Insya Jadi Allah. dia akan tenang, maksud saya akan tenang. Nah ini launchingnya kapan sih? Secepatnya sebenarnya gitu kan, secepatnya. Karena pihak owner pun sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kan. Betul. Tim juri pun sudah simulasi yang ketiga gitu kan. Jadi menurut saya mungkin di tanggal apa ya, minggu pertama bulan September lah ya, 1 bulan ke depan. Jadi 4 minggu lagi sudah saatnya lah. Gitu kan. Oh iya, itu jadi launching ya. Launching. 3M. Oke, ini kan menambah satu wadah juri atau independen yang bergerak di bidang penjurian, yang tentu yang mewadahi pemain-pemain murai batu yang Spartan atau yang beneran gitu kan, diwadahi di 3M gitu kan, supaya dia juga bisa menggantang burungnya dengan penjurian yang kekinian, beradab itu. Yang tentu kalau beradab itu tidak mementingkan seseorang, tapi memilih burung yang terbaik saat ini kan gitu. Benar. Dengan tadi kisi-kisi yang tadi kan, bahwa 4 rumus penilaian itu harus ada di satu burung, dan penilaian itu harus dijawantahkan keseluruhan ya. Benar. Jangan dipenggal-penggal. Iya, benar. Karena nanti ketika bicara gaya didepankan, dibahas gaya hanya gaya, tapi irama lagu, volume nggak masuk, terus burung tersebut juara karena gaya. Iya. Nggak bisa. Betul, kan suara kicauan ya. Betul. Bukan style. Betul. Kecuali peragawati boleh ya gitu ya. Nih Pak, tadi kan sudah di visi-visinya kita sudah hafal bahwa memang kita akan menyediakan penilaian dan lapangan yang bersih dari KKN, bersih dari apapun, dan tentu misi terbesarnya mengejawantahkan visi misi dalam penilaian secara benar, ya kan? Dan itu tentu akan menyenangkan peserta, ya kan? Dan dengan penilaian benar, siapapun yang datang aman. Dia tidak ada penilaian lebih buat mereka yang datang, semuanya bos, semuanya raja di 3M itu kan begitu? Atau? Betul. Saya punya damatin gini, slogan di Bogor tuh. Jadi selalu saya gaungkan, raihlah prestasi dengan cara yang baik dan benar. Oh gitu ya? Ya, karena kita berkompetisi. Jadi ingin meraih prestasi, kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik dan tidak benar, di mana letak martabatnya? Oh iya benar, satu visi misi itu betul. Gini, ini menambah dari cerita yang Pak Anto itu betul kan. Saya dulu di beberapa episode wawancara tentang penjurian, bahwa kebenaran itu akan menghasilkan kebenaran. Ya, jalan yang benar itu akan menghasilkan kebenaran. Yang baik itu akan bertemu dengan yang baik. Tapi kalau jalannya kurang baik, ujungnya ketahuan, malu gitu kan. Dan tapi saya udah beberapa kali respon para juara yang murni juara. Ini dulu kawan saya dari Bandung, dia pemain latberan, datang ke sini, masuk di Platinum Masterpiece. Musuhnya dari mana? Dia bisa double winner. Dan dia sujud syukurnya luar biasa. Dan itu seminggu tidak habis diceritakan. Karena murni, bersih.
nikmat ngobrolnya juga. Luar biasa. Iya kan? Ya, semoga itu akan menjadi acuan seluruh pemain bahwa tapi untuk juara di tempat yang baik dan benar itu burungnya juga harus baik dan benar, harus mumpuni, ya kan? Jadi kalau ada episode pertama kita misalnya tidak masuk, itu harus ada koreksi. Makanya di sini tadi saya bilang bahwa satu-satunya lapangan yang memberi edukasi itu hanya Masterpiece di Indonesia. Kenapa? Karena memang pemain masuk di dalam, yang pemiliknya di dalam ya. Di rumah dia paling baik, di lomba lain paling baik. Tapi ketika di sini dia mau bilang baik, satu burung lain nembaknya lebih mewah dari dia, bilang gila yang itu katanya ke jokinya. Coba lihat yang itu pelajaran, iya kan? Dan dia ternyata memang burung itu ada yang baik juga ada yang lebih baik gitu. Dan hari ini kalau kita juara episode depan, kalau tidak agresif kan tidak juara. Dan di sini memang dididiklah semua peserta legowo. Dan saat 7 episode hampir nyaris tidak ada yang protes gitu kan. Kalau protes juga itu ada miskomunikasi, juga mispandangan dia gitu kan tentang penilaian kan gitu kan. Tapi alhamdulillah lah overallnya indah, baik, dan tentu kenyamanan itu membawa semangat regenerasi Murai Mania untuk menjadi pemain seperti itu. Setuju kan Prato? Sepakat. Bahwa lapang yang terbaik itu mencetak burung terbaik, juga mencetak peserta terbaik. Sepakat. Ya, bagaimana ada kesalahan juri, dia bilang human error, bukan wah gua disembelih nih, bukan, ini human error. Tapi ada catatan dia, setelah selesai dia dengan bijaksana masuk ke korlap, dia berkata tadi saya nomor ini dengan baik, maka kita akan respect dengan begitu ya kan, ya kan? Benar. Lomba terus berjalan, kemarahan dia tidak mengganggu orang lain, dan kekecewaan dia bisa terpuaskan dengan catatan episode berikutnya lebih baik. Karena kita main error juga ada bos, iya kan? Nih Panto, kalau nih, ini di sini per bulan akan berapa kali masuk 3M itu? Untuk rencana awal 3M ini dalam sebulan tuh ada 1 kali gelaran setiap bulannya. Itu? Ya mungkin sama dengan gelaran Masterpiece ya. Jadi Masterpiece di arena ini juga 1 bulan sekali. Oh iya. 3M Martabat Murai Mania akan rutin gelaran setiap 1 bulan sekali. Tinggal waktunya yang kita akan tentukan. Oh iya, di match-nya ya, sama itu. Karena itu juga tidak berbarengan sebisa mungkin, tidak berbenturan dengan event-event yang lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, ini ngobrol-ngobrol kan gini Panto. Panto itu bukan orang santai lah ya. Saya dengar-dengar 3 IO di bawah pengawasan Pak Anto Jip begitu. Itu motornya di mana? Di sini ada 3 IO harus berjalan, sebab IO yang ada pegang istimewa menurut saya. Pesertanya masih stabil gitu. Ya, kayak itu yang berjalan. Baik, tetap berjalan dan dipertahankan gitu kan. Itu prinsipnya gitu kan. Yang ini challenge lah gitu kan, tantangan, dan saya melihat ini juga harus jadi lebih baik juga yang ini 3M ini gitu kan. Jadi karena ini semuanya hal baik, maka akan saya kerjakan semaksimal mungkin. Iya. Tentu gini. Selagi tidak damatin begini. Mengganggu yang 3. Yang 3 tetap berjalan dengan maksimal gitu kan. Harus gitu kan. Harus dijaga, harus dipertahankan. Nah 3M ini juga harus dimunculkan dan dipertahankan juga, harus dijaga juga. Oh iya, ya kalau saya boleh memilah ya, yang Panto itu yang IO yang reguler, yang kayak dulu lah ya. Reguler. Tetapi mereka yang dipegang sama Panto dapat kepercayaan, dan tentu Panto juga sekarang harus mengikuti bagaimana era sekarang berlomba ya, dan memilih di sini kan. Iya kan, harus ada modernnya daripada Anda buat sendiri itu habis berapa belum tentu ini kan. Tiba-tiba ke sini Panto bisa langsung tenar ini. Gimana ke depannya? Ya, kalau bicara itu yang jelas sih. Yang penting tetap beraktivitas. Yes. Beraktivitas yang positif, baik, dan luar biasanya lagi ketika itu juga bermanfaat baik untuk orang lain. Itu yang penting. Betul itu. Dan tentu ini kan lapangan ini ada 3M itu akan menjadi bermanfaat buat Kicomania ya, seluruhnya, terutama pemula atau terutama yang baru datang, yang baru main di Murai Batu, datang ke 3M, Anda bisa lihat
burung Anda, bisa mendengarkan burung yang lain, dan bisa nyaman berlombanya ya. Betul. Luar biasa. Sekali. Cerdas sekali Pak Anto, yang reguler tetap diperbaiki dan ada, dan kemodernannya Pak Anto tinggal hanya melangkah ke sini, main di sini, dan Pak Anto punya lapangan yang mampu gitu kan, memberi edukasi, kenyamanan, dan menghormati peserta itu sebagai raja. Betul. Betul begitu Pak Anto? Betul sekali. Luar biasa. Oke, Kabar Arena. Ini episode pertama saya wawancara dengan Pak Anto, sebab masih banyak yang harus saya korek tentang 3M ini. Tapi yang jelas, 3M ternyata tidak jauh dari masterpiece. Segala visi misi, apa keinginan IO-nya, keinginan korlapnya, keinginan para jurinya, satu apa? Membidik burung terbaik yang masuk di 4 kriteria tadi. Irama lagu, durasi kerja, volume, dan gaya. Kalau sudah itu ketemu, dimanapun dia berlomba, pasti dia akan baik. Dan pasti prestasinya akan baik. Bukan begitu Pak Anto? Betul. Ajak dong orang Bogor untuk ikut di launchingnya Pak Anto. Pak Anto, silahkan. Tentunya sih sahabat Kicau Mania yang penghobi murai batu mania, 3M akan hadir 1 bulan lagi di arena Masterpit Samsat BSD Serpong. Saya yakin kawan-kawan semua tentunya akan penasaran dan akan hadir di arena 3M, lapangan Samsat BSD Serpong. Buktikan sahabat-sahabat semua, pecinta murai batu, bisa meraih prestasi dengan cara yang baik, yang benar, dan membawa burung juga yang sesuai kualitasnya. Kawan-kawan juga bisa menikmati begitu megahnya aura lapangan masterpiece di Samsat BSD. Oke. Terima kasih Pak Anto, dan tentu 3 lapang nanti harus datang mensupport kerjaannya dia, lombanya dia di Masterpiece Arena. Oke? Murai Mania sejati, bermartabat, bersahabat, dan menjunjung tinggi fair play. Terima kasih. Selamat datang Murai Mania. 3M hadir untuk menjadi partner dalam perlombaan yang mengusung lomba yang modern, bermartabat, bersahabat, berjiwa besar, dan tentu menjunjung tinggi sportivitas. Kami yakin kehadiran 3M akan menjadi suasana baru di lapangan lomba yang kini semakin modern, dan kami siap dengan perubahan itu untuk memuaskan seluruh murai mania Nusantara. Selamat bergabung dengan martabat murai mania Indonesia.